Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membahas tentang asal-usul bangsa Arab yang beranggotakan Dinda Putra Elsya, Rizka Salsabila, Mutiara Zahra, dan Irfal Johendra. Dengan dosen pembimbing Ibu Mina Zahra MA. Selanjutnya mari kita dengarkan pembahasan yang akan dibawakan oleh kelompok saya. Pertama yaitu penduduk dan tempat tinggal. Sejarawan membagi penduduk Arab menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu Al-A'rab Al-Ba'idah atau Arab kuno, yang kedua Al-A'rab Al-Arabiyah yaitu Arab pribumi, dan yang ketiga Al-A'rab Al-Musta'ribah yaitu Arab pendatang. Arab kuno sudah tidak diketahui sejarahnya. Orang Arab pribumi adalah keturunan dari Khatan, lebih populer dengan Arab Yaman atau Arab Selatan, sedangkan Arab pendatang keturunan dari nenek moyang Ismail yang tinggal di Hijaz, Tahama, Najd, Palmyra, dan lain-lain, yang dikenal dengan penduduk Arab Utara. Yang kedua yaitu perempuan Arab, posisi dan peranan. Pra-Islam, sebagian wanita Arab memiliki posisi penting atau kepala suku, yaitu Ummu Aufah, Kindah, dan lain-lain, yang tinggal di Mekah, Madinah, Yaman, dan sebagainya. Para kepala suku atau wanita yang karismatis dapat menikahi lebih dari satu pria. Kebanyakan wanita masih sangat dimarginalkan. Pembunuhan anak, yaitu kasus pembunuhan bayi wanita, tidak berlaku di semua suku Arab. Tradisi tersebut berlaku pada Bani Tamim dan Bani As'ad. Alasannya yaitu wanita membawa kemiskinan dan membuat keluarga malu. Pasca jebolnya bendungan Ma'arib Yaman, rakyat berbondong-bondong pindah ke Makkah, Madinah, Damaskus, dan sebagainya. Banyak anak tentunya menyulitkan. Dalam kondisi yang sulit atau takut miskin, membunuh anak adalah solusinya. Quran Surah 17 ayat 31. Jenis-jenis pernikahan. Laki-laki menikahi wanita dengan mahar diterima oleh mertua laki-laki, bukan oleh istrinya. Suami istri bermusyawarah untuk mendapatkan anak-anak yang cerdas. Maka saat istri masa subur, istri diantar oleh suami ke orang terkemuka untuk dikawin atau dihamili. Setelah ada tanda-tanda kehamilan, ia dijemput kembali oleh suami. Istri memiliki suami kurang dari 10, dan setelah punya anak, si ibu menunjuk ayah dari bayi. Istri memiliki suami lebih dari 10 dan setelah punya anak, yang menentukan ayah si bayi adalah ahli nujum. Formasi perang. Kepala suku Arab memiliki karakter muru'ah, kejantanan, kesempurnaan perilaku. Ia wajib melindungi dan bertanggung jawab terhadap anggota sukunya. Strategi perang Arab terdiri dari 5 pasukan inti, yaitu Al-Kamis, Al-Muqaddam, pasukan pembawa bendera, Al-Maimanah, sayap kanan, Al-Maisarah, sayap kiri, Al-Saqoya, pasukan pembawa obat dan makanan, merawat yang terluka, dan lain-lain. Al-Qalab, pasukan inti berada di tengah-tengah pasukan. Menurut sejarawan, Nabi mengadopsi total strategi ini dalam melawan orang-orang kafir Quraisy. 5. Pertanian pertama. Sistem sewa-menyewa dengan emas atau logam mulia, gandum, atau produk pertanian sebagai alat transaksi. Kedua, sistem bagi hasil produk seperti separuh untuk pemilik dan separuh untuk penggarap, dengan bibit dan ongkos penggarapan dari pemilik. Ketiga, sistem panego. Seluruh modal datang dari pemilik, sementara pengairan, pemupukan, dan perawatan dilakukan oleh penggarap. Meski demikian, kondisi petani saat itu sangat menyedihkan. 6. Perdagangan internasional. Para pedagang Arab Selatan dan Yaman saat 200 tahun menjelang Islam datang telah mengadakan transaksi dengan India, negeri pantai Afrika, Teluk Persia, Asia Tengah, dan sekitarnya. Mekkah merupakan jalur persilangan ekonomi internasional yang menghubungkan jalur-jalur mancanegara. Bangsa Arab dalam bidang ekonomi telah mencapai kemajuan pesat. 4 jalur
perdagangan utama, yaitu satu, dari Yaman, menghubungkan timur lewat jalur laut tengah dengan Mekah. Dua, dari Damaskus atau Syam, menghubungkan Asia Kecil dan Eropa Timur dengan Mekah. Tiga, dari Irak atau Baghdad, merupakan menghubungkan jalur dari barat ke Kabul, Kashmir, sebagai canton dengan Mekah. Dan empat, dari Bayi Hashi, Ethiopia ke barat daya dan pesisir timur Afrika atau Al-Bilad Al-Sudan. Meskipun tradisi pertanian dan perdagangan mengalami kemajuan pesat, namun tidak memiliki roh atau semangat kemanusiaan. Permodalan dikuasai oleh elit-elit pemodal sebagai contoh pedagangan meminjam modal untuk konglomerat. Mereka wajib membayar utang dengan bayaran jauh lebih tinggi. Agama pra-Islam. Sebelum Nabi Muhammad lahir, masyarakat Arab sudah mengenal konsep Tuhan atau Tauhid. Hanya saja dalam proses selanjutnya mengalami proses pembiasaan yang mengakibatkan terjadinya pengingkaran prinsip Tauhid tersebut. Mereka menyembah berhala atau paganisme. Di Ka'bah sendiri terdapat sekitar 360 buah patung. Yang populer Mana atau Manata di Yasrib atau Madinah, Al-Lata di Taif, patung paling tua, Al-Uzza di Hijaz, dan Hubal yang paling besar diletakkan di dalam Ka'bah. Meskipun demikian, tidak semua orang Arab penganut paganisme. Sebagian kecil masih ada yang konsisten dengan agama Hanif atau Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.